Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior. Di sini saya ingin memberikan materi public speaking mengenai cara memotivasi diri. Jadi, sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi mendorong seseorang untuk membuat atau mengerjakan pekerjaannya dengan senang hati. Jadi, ketika motivasi itu ada dalam diri kita, sesuatu atau segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan, kita akan melakukan dengan senang hati tanpa ada beban, karena motivasi yang di awal tadi. Orang pun akan merasa dihargai dan diakui karena betul-betul pekerjaan yang dia tekuni atau yang dia lakukan, terus dia diberikan motivasi, dia akan merasa berharga dan semakin semangat untuk mengerjakan pekerjaan yang dia lakukan. Seseorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi penghargaan. Jadi pemimpin harus memberikan motivasi kepada bawahannya. Jadi ketika kita belajar untuk memotivasi diri kita, di situ juga kita akan berusaha buat memotivasi diri orang lain. Di situ kita belajar. Motivasi dapat muncul dari faktor internal dan dapat pula muncul karena faktor eksternal. Motivasi internal muncul pada dirinya karena memiliki tanggung jawab. Jadi motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita. Motivasi yang ada dalam diri kita ketika kita mempunyai niat untuk melakukan sesuatu, terus kita berpikir bagaimana cara buat lakuin hal itu. Di sana kita akan termotivasi. Kalau seandainya pekerjaan atau hal itu kita lakuin, kita bakalan mendapatkan apa, hasil apa yang kita dapatkan. Sedangkan motivasi eksternal akan muncul karena pengaruh atasan atau rekan kerja. Contoh, ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan, motivasi eksternal itu biasanya diberikan oleh pemimpin atau atasan kita. Contohnya, atasan kita memerintahkan kita untuk mengerjakan tugas yang sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Di situ kita mengerjakannya tepat waktu. Di situ kita diberikan motivasi, apresiasi oleh pemimpin atau rekan kerja kita. Motivasi yang diberikan rekan kerja ketika kita lelah mengerjakan tugas dalam kuliah, terus teman kita memberikan motivasi, kita akan kembali semangat. Itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah motivasi memiliki pengetahuan yang beragam, baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku organisasi. Namun apapun pengertiannya, yang terang memotivasi merupakan unsur penting dalam diri manusia. Jadi motivasi itu secara terang-terangan dia sangat penting untuk diri manusia dan berperan mewujudkan keberhasilan dan usaha yang kita lakukan. Jadi motivasi itu sangat penting untuk diri kita. Menurut Muhammad Ali dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern, motif diartikan sebagai sebab yang dengan berperilaku individu, tindakan seseorang, dasar pikir yang pendapat, sesuatu yang menjadi pokok. Dari pengertian motif tersebut dapat diturunkan pengertian motivasi. Jadi sebagai sesuatu pokok yang menjadi dorongan yang bagi seseorang untuk bekerja. Jadi menurut Muhammad Ali dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya saya jelaskan kembali karena maaf tadi ada kesalahan. Jadi menurut Muhammad Ali dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern, motif diartikan sebagai sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang, dasar pikir atau pendapat. Dari sini kita bisa tahu bahwa pengertian motivasi tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan bagi seseorang ketika bekerja.
istilah motivasi atau motivation atau motif populer di dalam dunia kehidupan yang menuntut prestasi. Di lingkungan kerja dikenal istilah motivasi kerja, dan pada konteks proses pendidikan dan pembelajaran dikenal istilah motivasi belajar. Jadi motivasi dalam konteks dunia pekerjaan disebut motivasi kerja, sedangkan motivasi dalam konteks motivasi dalam konteks dorongan tindakan seseorang. Istilah motivasi populer di dalam dunia kehidupan menuntut prestasi di lingkungan kerja dikenal dengan istilah motivasi kerja, dan pada konteks pendidikan dan pembelajaran dikenal dengan istilah motivasi belajar. Jadi orang yang sekolah ketika diberikan motivasi itu disebut dengan motivasi belajar, dan ketika orang dalam dunia pekerjaan diberikan motivasi itu disebut dengan istilah motivasi kerja. Dalam arti kognitif, motivasi diasumsikan sebagai aktivitas individu untuk menentukan kerangka kerja dasar, tujuan dan penentuan perilaku untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi motivasi diasumsikan, atau kita sebagai manusia kita menerima motivasi itu sebagai pemberian atau sebagai tujuan penentuan perilaku yang kita lakukan. Jadi itu sangat berpengaruh untuk perilaku yang kita lakukan dari motivasi tersebut. Dengan demikian pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Contoh, ketika kita mendapatkan motivasi yang begitu banyak dari rekan-rekan kerja atau teman kita, dan ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu dia sudah pasti atau dijamin pekerjaan tersebut akan benar-benar dalam waktu yang skala dan yang sudah ditentukan, serta orang akan senang melakukan pekerjaannya karena dia termotivasi dari awal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini akan memberikan suasana bekerja yang bagus untuk semua bagian. Dengan demikian, ciri-ciri orang yang termotivasi dapat terlihat bekerja standar. Jadi, dia orang yang termotivasi, kita bisa melihat ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, mereka senang bekerja. Di sana mereka senang bekerja karena merasa bahagia, merasa dihargai dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, bekerja keras. Kenapa disebut bekerja keras? Orang yang termotivasi akan sangat-sangat bersemangat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan atau pekerjaan yang diberikan. Karena motivasi awal dia mau bekerja itu apa? Dia lakukan seperti tujuan awalnya, yaitu menyelesaikan tugasnya. Bagaimana meningkatkan motivasi? Di sini saya ingin memberikan sedikit ilmu bagaimana ketika teman-teman sekalian ingin meningkatkan motivasi dalam diri. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, contoh kita melakukan suatu pekerjaan, tanamkan dalam hati, dalam diri kita bahwa ketika kita sudah berani untuk mengambil suatu keputusan, kita harus berani untuk bertanggung jawab. Itu motivasi. Bagaimana cara membangkitkan motivasi kita? Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa
hidup itu pilihan. Ketika kita berani memilih, berarti kita harus berani untuk bertanggung jawab dan berani untuk menyelesaikan apa yang kita pilih. Mungkin 2 itu saja dari saya untuk memberikan atau sedikit materi dari saya untuk membangkitkan motivasi dalam diri. Perlu diingat, yang pertama, ketika kita mau membangkitkan motivasi dalam diri, yang harus kita ketahui, ketika kita berani untuk mengambil suatu keputusan, kita harus berani untuk bertanggung jawab. Itu kunci di mana kita bisa membangkitkan motivasi yang ada dalam diri kita. Di situ kita bisa memberikan motivasi pada orang lain juga. Dengan cara apa yang sudah kita terapkan, apa yang sudah kita lakukan, terus dia berjalan sesuai dengan yang direncanakan, itu akan menjadi pengalaman yang baik yang bisa kita ceritakan kepada orang lain, dan orang lain tersebut akan termotivasi ketika sesuatu yang kita buat itu terlihat luar biasa di mata mereka. Jadi ketika teman-teman sekalian merasa bahwa hidup ketika menjalani ujian dalam kehidupan, merasa lelah atau merasa kenapa ujian dalam hidup saya sangat berat, teman-teman harus ingat bahwa motivasi, atau teman-teman harus tanamkan motivasi dalam diri teman-teman bahwa di balik ujian yang kita hadapi di dunia ini, kita yang hadapi, masih ada yang lebih parah lagi atau masih ada yang lebih dari kita. Karena di dunia ini banyak orang dan setiap orang punya masalah tersendiri. Jadi kita jangan sekali-sekali berpikir bahwa ujian kita dalam kehidupan sangat berat, sedangkan masih ada orang lain lagi yang memiliki ujian hidup yang lebih berat. Jadi di situ saya ingin memberikan sedikit motivasi dalam diri untuk menjalani kehidupan, untuk di dalam dunia pekerjaan maupun perkuliahan dan yang lain-lain. Jadi mungkin itu saja dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak sesuai, mohon dikoreksi. Jadi sebelum saya menutup, saya ingin memberikan sedikit cerita tentang saya waktu mengalami ujian yang sangat berat, yaitu dimana ketika ujian terberat itu datang menghampiri saya. Jadi ketika saya kuliah, saya mendapatkan informasi bahwa orang tua saya sudah meninggal, ayah saya. Di situ saya merasa sangat sedih, dimana ketika saya mendengar kabar tersebut, saya merasa sedih. Karena orang tua yang dari kecil mendidik kita sampai kita sudah bisa kuliah dan sampai sekarang dan mendapatkan informasi seperti itu, saya secara langsung merasa sangat kecewa. Terutama saya merantau, tetapi saya diberikan motivasi yang sangat banyak dari pihak keluarga maupun dari teman-teman, pihak eksternal maupun pihak internal. Di situ saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan motivasi yang begitu banyak. Ini adalah pengalaman saya ketika motivasi itu sangat berharga dalam kehidupan atau dalam diri seseorang. Itu terbukti ketika yang saya lakukan
terus yang saya jalani, yang saya hadapi, ujian yang diberikan dengan banyaknya motivasi, terutama motivasi dari orang tua, dari saudara, itu sangat memberikan atau sangat berdampak dalam hidup saya. Jadi di situ saya mohon maaf jika lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.